Halo, sobat-sobat, dimanapun Anda berada, ya, yang saat ini mengikuti Bali G Academy ini ya. eh Obor kebenaran dan obor keadilan bagi Jessica ini saya perhatikan sudah semakin padam ya. Oleh karena itu ya tinggal sedikit ya, tinggal nyala api itu, tinggal sedikit, tinggal makin redup, makin redup. Oleh karena itu saya pikir saya harus tetap berbuat sesuatu ya. Ya, kalaupun ada sedikit yang menonton ya, kalau agak banyak, yang penting algoritma YouTube itu kita agak trigger dikit untuk bisa membangkitkan lagi isu ini ya, agar agar eh, terangkat gitu secara algoritma di YouTube ya. Kalian bisa juga mendukung dengan cara kalian masing-masing ya. Jadi kita harus nyalakan lagi ya, karena kasihan ada seorang anak manusia yang sekarang meringkuk atas di penjara akibat perbuatan manipulasi dan rekayasa dari si pengecut itu, penipu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya, sampai sekarang bersembunyi kayak kayak tikus di dalam got ya. Oke, ini ya, saya ingin juga ini secara santai aja kita hari ini. Yang penting isu ini tetap terangkat ya untuk kasus Jessica ini. Jadi saya buat lagi video ini tentang si Bapak Roy Suryo inilah ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini ya, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan gitu, membuat keributan dengan cara menunjuk-nunjuk saya saat itu dengan mengatakan bohong, bohong, bohong di persidangan. Ya, jadi kita bisa verifikasi dulu ya di sini di detik itu, ya, di detik itu jelas itu dia tunjuk-tunjuk hakim Jessica Wongso. Saya rela bertanggung jawab, itu judulnya ya. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu, tidak ada terminologi ilmiah. Ya, mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan, saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk-nunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk-nunjuk saya, itu bukan menunjuk-nunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus tupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya, Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama, ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia, ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri ya kan. Yang pernah dihadirkan jaksa, kehadiran M. Nuh untuk memperlihatkan tayangan CCTV. Namun Hakim Kisworo menolak kehadiran M. Nuh untuk dikonfrontir dengan ahli IT digital forensik Rismon Hasilan Sanipar dari kubu Jessica Wongso. Oke, menilai apa saya, MNU keberatan. Saya sebagai saintifik keberatan yang mulia. Tolong dicatat yang mulia ya. Dia sebagai seorang saintifik, mungkin maksudnya saintis ya kan. Saintis tukang potong-potong video ya, tukang rekayasa, mengaburkan objek-objek ya kan, mengurangi laju frame, terus membuat pergerakan-pergerakan palsu. Itulah ya sainsnya itu, ilmiahnya si Muhammad Nuh Al-Azhar ini. Kemudian Roy Suryo tidak terima dengan keputusan hakim. Roy berdiri menunjuk-nunjuk hakim. Dia bohong. Terima kasih yang mulia. Nah, inilah keributan ya, sesuai dengan dicatat detik. Meskipun yang saya perhatikan ya, saya dengar dia menunjuk-nunjuk bohong, bohong, bohong itu pada saya, itu arahnya ya. Coba kita perhatikan satu video ini, coba. Dan herannya nanti kalian perhatikan itu, hakim dan jaksa itu seperti tertawa, padahal menurut saya itu sudah contempt of court ya. Tapi seolah-olah mereka menikmati.
gitu loh. Ada apa dengan peradilan sesat Jessica ini ya kan? Harusnya kan dia menjaga kewibawaan pengadilan gitu loh. Ada seorang ini ya antah berantah itu datang terus menunjuk-nunjuk terus jaksa dan hakim senyum-senyum gitu loh. Coba kalian perhatikan ya. Saudara Rusyoro nunjuk-nunjuk apa ya? Ya. Saudara Rosyuro nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Rosyuro nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa menunjuk itu? Saudara itu Rosulio. Tolong, Anda itu tolong jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Di sini. Ini Hormati yang mulia. persidangan. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Ah, itu kan dia menunjuk-nunjuk saya itu bohong. Memang karma itu belum cukup sama kamu Roy. Ya, keilmuanmu itu, aduh, Roy, artikel tidak ada, buku tidak ada, perihal kaitannya dengan keilmuan ini mungkin buku dongeng mungkin kau punya mungkin ya, atau buku apalah, ya. Begini etikanya manusia yang satu ini juga. Ulangi lagi ya. Tuh, mulutnya itu. Nah, itu perhatikan Anda, itu. yang mulia. Jaksanya tertawa, senyum-senyum. Ini bagaimana ini pengadilan di Indonesia ini? Jaksa Agung. Tertawa ada orang menunjuk-nunjuk ke saksi ahli, ada orang yang menunjuk-nunjuk bohong-bohong. Ini kita bernegara bagaimana ini kewibawaan pengadilan seperti ini malah ikut tertawa seperti ini. Hakimnya juga senyum-senyum. Stop. Supaya tenang. Hmm. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Udah, silakan. Ya begitulah. Oke, cukup. Ya, kalau kalian perhatikan pernyataan saya ada yang menyalami dan mengancam ya kalian simpulkan sendiri lah ya. Karena memang tidak terekam. Saya diancam saat itu. Oleh itu, sayangnya tidak terekam suaranya dia ya. Kalau nggak bisa kita tuntut saat itu. Kita akan selesaikan di luar pengadilan. Ini tidak sampai di sini. Itu gaya ngomongnya seperti itu. Seolah-olah ya dia takut kan statement saya kan cukup keras di pengadilan apa namanya 8 tahun yang lalu ya 2016 itu. Nanti saya putarkan ya. Ya menurut saya cukup komprehensif lah pengamatan saya, analisa saya 8 tahun yang lalu hanya dengan modal 2 hari ya. Itu sangat susah sekali dicari BAP-nya Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto karena memang ya mereka paham mungkin begitu diberikan itu ada yang ini kan memeriksa, ada silap ya kan, ada lupa dikit ketahuan dan itulah yang saya dapatkan sehingga label penipu dan pembohong pengecut Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ini ya harus dilabel nih sampai mereka menyerah ya kan menjadi justice kolaborator dan menyelamatkan itu si Jessica dari apa namanya penjara gitu ya kan. Jadi itulah yang terjadi ya. Yang saya terima di situ apa namanya yang membantu saya saat itu adalah lulusan Universitas Mataram ya, mahasiswa saya ya, mahasiswa saya mantan ya, setelah lulus itu Hamzan Wadi itu ya kami menerima tekanan lah saat itu di persidangan itu. Jadi untuk mengecoh itu konsentrasi saya itulah yang kami apa kami hadapi ya. Jadi tidak gampang ya sekarang saja obor untuk keadilan Jessica ini aja susah apalagi saat itu ya. Ya ada seorang bentar dulu. Oke, kita lanjutkan. Ada gangguan biasalah teknikal untuk YouTube amatir ya. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, itulah yang kami alami ya. Tekanan seperti itu ya. Sekarang
Yang saat itu ya kalian tahu sendiri, orang-orang yang terlibat juga komandan-komandannya ya kan, tahu sendiri masih aktif. Sekarang aja sudah tidak aktif, susahnya minta ampun sekarang ini. No viral, no justice, no money, no justice. Inilah potret hukum di negara kita ini. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh menyerah. Kita lakukan sebisa kita untuk menyalakan kembali obor api ya, api keadilannya, obor keadilan untuk Jessica ini agar tidak benar-benar redup gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itulah apa yang terjadi di persidangan saat itu. Bayangkan seorang Roy Suryo tanpa etika adab ya, tanpa adab sekalipun dia seperti itu perilakunya ya. Seorang anak aja mungkin malu melakukan itu. Apalagi seorang tua yang sudah tua, tak ada keilmuan pula begitu. Berani menilai saya berbohong gitu ya. Benar-benar apa ya menurut saya? Ya barbar gitu loh. Saya itu orang itu ya. Sudah gitu mengata-ngatai saya bohong lagi, ya kan? Bayangkan seorang dengan tanpa keilmuan apapun berani seperti itu kan barbar sekali itu orang. Jadi itulah kejadian 8 tahun yang lalu ya. Untuk kita mencari keadilan itu susah sekali gitu. Jadi kita tidak boleh menyerah tapi gitu. Dan inilah di TV One ini ya. Jadi dia menyangkal di situ bahwa dia menunjuk-nunjuk itu apa itu coba kita perhatikan. Ini ya, taruh ya. Ya, Nih, bisa diceritakan nggak lagi ngapain nih, Mas? saya mengucapkan terima kasih kepada sidang dan kemudian Pernyataan yang saya mulia, meskipun segera saya meninggalkan karena pas azan maghrib. Jadi memang saya dan para hakim itu sebenarnya juga senyum ya melihat saya. Jadi akhirnya ya udah saya mengucapkan terima kasih, maka saya bilang terima kasih yang mulia. Terus saya pamit pulang. Sebenarnya Auto juga tertawa begitu ya. Nah, Ya, iya. Anda ngasih jempol. Saya ngasih jempol. Lihat tuh kalau ada rekaman, saya yakin pasti. Oke, Dia jadi masuk mengatakan ujuk-ujuk masuk ngasih jempol. Oh bukan, saya sudah dari jelas dari mulutnya itu mengatakan bohong, bohong, bohong. Itu mengarah kepada saya itu. Inilah tak beradat istiadat ya. Sudah tua seperti ini ya, sudah menggiring opini ya, sok. Jadi menurut saya ya, mereka ini Three Stooges. Kalau ada film itu ya, Three apa itu? Nah, itu yang dua bertugas untuk menipu, ya, merekayasa siapa? Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Nah, si Roy Suryo ini bertugas sebagai ahli komunikasi untuk ini menggiring opini gitu loh. Dia ngomong kemana-mana ke TV-TV seolah-olah pakar, ya kan. Inilah berbahayanya pakar yang pakar dadakan, pakar apa nonsens, ya, pakar habisi Anda. Gitu. Ya. Ya, semoga karma itu akan kena lagi, mungkin berlipat-lipat daripada apa yang kau perbuat terhadap Jessica. Terimalah akibatnya. Karena perbuatanmu itu ya, penggiringan opinimu itu sangat keterlaluan. Mengacaukan apa namanya, mengacaukan peradilan ya. Harusnya ini kan kalau kita menjadi negara hukum, negara beradab, ini orang kan harusnya sudah dipenjara, contempt of court seperti itu. Ya. Harusnya hakim saat itu merasa apa ya? Ya saya kan hadirkan di situ kan sebagai saksi ahli dengan kredibilitas saya. Gitu. Sementara orang ini siapa? Nulis artikel pun ilmiah pun tidak, buru-buru punya paten nih orang. Ya, cuma cuap-cuap di TV langsung pakar. Ya, dulu ada apa pejabat mencocokkan apa selingkuh, kata dia langsung langsung asli gitu, langsung terkenal dia di situ dengan pakai mata, nggak ada keilmuan apapun. Itu kan waktu saya kuliah.
kalau nggak salah itu S1 atau S2 UGM. Itu kan kita tertawakan. Dosen-dosen saya juga di UGM saat itu menertawakan orang ini. Ya. Ini siapa ini? Hadir di seminar pun tidak pernah, kuliah apapun tidak pernah. Tapi langsung diangkat media sebagai expert. Bagaimana media kita ini? Inilah akhirnya dia tertanam ke pemahaman publik sebagai seorang expert, pakar. Tidak pernah belajar apapun tentang image processing, video, sinyal, apalagi telekomunikasi. Langsung expert. Memangnya dia anaknya siapa? Ya kan? Aduh, aduh, kacau. Inilah lihat apanya kemunafikannya orang ini. Dia jelas-jelas menunjuk-nunjuk saya itu. Mengatakan bohong, bohong, bohong orang. Orang nggak punya adab ini. Bukan hanya bodoh, tapi memang tidak punya adab ini orang. Sampai sebegitunya dia. Makanya saya bilang, dapat apa sih orang ini dari kedua penipu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Wirianto tersebut ya. Ya, dapat apa dia begitu? Saya bingung juga ya, nggak bisa berspekulasi lah nanti dituntut dia pula, kan? Apalagi dia jago suka suka apa dia? Suka lapor-lapor nih orang. Oke, kita lanjutkan ya. Dari Oke. awal sudah di situ. Saya terus terang saja kenapa saya kasih jebol ke Bapak Nuh. Ya, pada M Nuh ya, Pak kayak Nuh. Pak M Nuh ya. Saya Dia sudah mengapresiasi capek-capek kehadiran beliau itu dihadirkan. sudah Harusnya capek-capek dia sudah dihadirkan. capek-capek Dan itu tadinya merekayasa, Roy Suryo. Dia sudah capek-capek merekayasa dimensi frame itu dan frame rate itu. Gitu loh, Roy. Kalau kau dengar video ini minta maaf kau, bukan hanya kepada publik, kepada saya. Untung saja saya tidak suka cengeng-cengeng, lapor-lapor. Ya, nggak kayak kau suka lapor. Itu loh, Roy. Ya. Muhammad Nuh itu sudah capek-capek merekayasa kerjasama sama Christopher. Masalahnya, kau tahu nggak itu? Ya kan, Roy? Gitu loh, Roy. Parah sekali si Roy Suryo ini. Sudah tua, nggak ada lagi sopan santunnya ini orang. Aduh, ini persidangan ribut-ribut, membuat keributan. Seolah-olah negara ini negara nenek moyangmu apa, Roy? Di persidangan yang menentukan nasib orang di situ. Roy, Roy. Oke, lanjut. kan permintaan dari penasihat hukum, Ya. Jessica, ya karena si yang disebut ahli, Rismon ya, si Pak Rismon Rismon itu Sianipar ya. hanya memutar, saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya Oh, sekunder, iya. buktinya tuh bisa tersier bahkan tertier. Ini Aduh, bukti bukti yang yang abal-abal sebenarnya. abal-abal. Roy, Roy. Kalau kau pakar IT paham kau yang namanya apa selalu saya bilang itu legal copy. Harusnya kalau kau gak bias, kau suruh Mama Nu itu kasih ke saya. Kalian pegang legal copy-nya berikut dengan hash-nya. Saya pegang kopi dari legal copy. Bukan begitu cara penjelasanmu, Roy. Roy, dasar lah kau, Roy. Belajar kriptografi nggak, Roy? Roy, kriptografi, Roy. Tahu nggak, Roy? PhD saya, doktor engineering saya itu bidang kriptografi. Elliptic Cube. 4096 bit plus apa tuh database Oracle plus video 3 dimensi. Kalau kau ngerti itu perkawinan itu, biar kau tahu susah ya. Meregistrasi paten saja di Jepang susah, apalagi membuat ada orang yang make user. Kau ahli apa kau, Roy? Roy. Terpaksalah saya agak sombong dikit sama kau, Roy, biar kau tonton video ini. Ya, 4096 bit elliptic elliptic curve, susah kali bahasa Inggris saya. Curve kriptografi. Tahu nggak kau, Roy, artinya 4096
bit, ECC, pakai kurva eliptik, non-linear, untuk mengamankan data video digital 3 dimensi dan disimpan dalam database Oracle, biar kau tahu. Kau kiranya kau siapa? Kau dengar video ini. Ya. Nggak ada kemampuanmu itu, Roy. Nah ini ada nih, saya proses ini wajahmu ini kayak gini nih. Ya, nih, apa ini? RGB color space ini, terus di sini magnitude spektrum DCT yang sederhana-sederhana aja kau membaca kurva ini, mungkin kau belum nggak tahu, Roy. Distribusi energi di sini berdasarkan discrete quotient transform. Ya nggak tahu lah kau. Orang kau nggak pernah belajar tentang video dan image, Roy. Hmm. Sekarang saatnya saya bersuara. Karena dulu saya sibuk. Sekarang ya sibuk-sibuk dikit lah, ya kan. Bisa meluangkan waktu. Aduh, Roy. Padahal jelas nanti di persidangan saya itu. Saya menganalisa frame by frame. Jadi bukan karena sumbernya dia. Saya ya karena nggak dikasih, nggak ada perlawanan dong. Harusnya, nah, akhirnya saya mendapatkan dari, kalau nggak salah, 3 atau 4 televisi dan YouTube. Terus saya bandingkan konsistensi pergerakannya itu, ya, konsistensi pergerakan dan anomali pada sebaran intensitas pada apa namanya, pada yang saya duga saat itu diedit, ya, di apa namanya, dimanipulasi sehingga tercipta pergerakan-pergerakan seperti nenek lampir dan yang lainnya itu tangan itu. Ya, saya analisa frame by frame dan kau bilang memang sumber. Ya karena nggak kok kalian kasih gitu loh, Roy. Baru kemudian Anda menggiring hanya sumber apa namanya memplay sumber salah kau, Roy. Saya analisa BAP-nya Muhammad Nual Azhar di situ. Ya, harusnya saya mau maju lagi itu yang kedua kali untuk menganalisa BAP-nya Christopher, tapi tidak diizinkan saat itu 2016. Kalau diizinkan, Roy, saya saat itu sudah punya amunisi yang sangat komprehensif, ya, karena setelah maju di pertama itu untuk menganalisa BAP Muhammad Nu itu, ya hanya 2 hari. Setelah itu saya pelajari lagi, kalau nggak salah 3 hari apa itu. Saya bandingkan akhirnya dengan punya BAP dari Christopher M. Nuh, dan saya dapatkan itu poin yang jauh lebih telak. Tapi ketika saya mau maju lagi yang kedua kali ditolak oleh hakim karena sudah pernah. Itulah bukan karena saya pingin maju lagi, artinya memang dicari ahli lain saat itu tidak ada yang mau gitu. Bahkan dosen saya pun tidak mau tuh. Pertimbangan macam-macam lah karena ya tahu sendirilah kalian dengan jaket apanya itu kan, dinasnya itu. Semua takut. Ya itulah yang terjadi di persidangan kita. Banyak ahli yang takut gitu loh. Apalagi kalau sudah berlawanan dengan mereka. Gitu. Oke ya, lanjut ya nih. Bukti Sekali lagi, abal-abal, sekali Pak lagi saya Roy. bilang, yang diputar oleh Resmond tadi itu bukti abal-abal. Kenapa saya Itu bilang dari abal? pengacara ya, Iya, yang ini dari dibaca oleh pengacara. Rismond Iya, Sianipar ya. kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan, itu kan nggak jelas. Atau saya katakan, saya appreciate atau hormat kepada misalnya TV yang tadi termasuk TV One dan ada TV yang lain, ya, yang kemudian dia. Tapi kan itu kan TV itu mengambil hanya di persidangan. Ibaratnya mengambil dengan tadi disebutkan oleh Pak Noh bahwa dia tidak sepakat karena itu distorsi. Coba turun-turunannya gimana coba? Ibaratnya begini, ya. Alat bukti ketika dari 9 kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier itu kan masuk ke satu alat namanya DVR. Bukan DRV ya. Berkali-kali maka VDR itu kan salah. Atau salah lagi itu, ya. DVR, digital video recorder. Digital video recorder merekam ke sebuah alat namanya hard disk. Ya dari hard disk karena konon hard disk ini pihak Olivier keberatan untuk disita karena katanya itu rekaman tiap hari rolling terus, dikopi ke dalam satu bentuk flash disk merek T32 GB. Kalau kau paham yang namanya kriptografi, penyandian, terus cloning byte demi byte, forensic imaging, Roy. Saya itu pelatih di Korea Selatan masalah gitu-gitu, Roy.
Nggak usah nunjuk-nunjuk sertifikat lah, Roy. Saya mengeluarkan sertifikat gitu loh. Jangan sok pangkat-pangkatan apa sertifikat-sertifikatan itu Muhammad Nuh Al-Azhar itu. Waktu saya kuliah dulu, saya diajak sensei saya untuk memberikan pelatihan masalah image, video, kriptografi, forensik, video, menganalisa objek buatan palsu di dalam video digital, bahkan mengenkripnya, menyandikannya. Alah, Roy. Mana? Kalau kau ketemu saya ajarin kau kayak anak SD, Roy. Itu pakem saya. Ya, terminologi yang saya keluarkan ketika sidang itu ya sesuai dengan bidang saya gitu loh. Menurut saya cukup puas lah dengan analisa saya untuk tingkat 2 hari saat itu. Saya dapatkan BAP ya. Gitu. Jadi ya seperti itulah Roy Suryo kita ini. Oke. 9 sudut ya 9 dari sudut kamera itu. Roy, Ya. Roy. Sepanjang ini perekamannya Aduh, dilakukan di oleh flash penyidik, disk nanti silakan saja Pak Didi menyampaikan. ada 18 kanal Roy yang 18 kanal di flash disk itu ada berbagai macam flash disk sebagai barang bukti. Saya sudah video tentang jaksa itu ada sebelumnya, kalian tonton itu. Di situ kan tanggal 28 September Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, isinya 13 folder CCTV ya. Tetapi pada tanggal 20 Juli 2016 ya, ketika saksi fakta Marlon Napitupulu itu dihadirkan, isi flash di situ 11 folder CCTV. Roy, berkau tahu Roy, ya, aduh 9. Oh, Komentar iya. dengan terus ada berita atau pembenaran dan sebagainya, ini clear ya. Dan kemudian ketika ini inilah alat buktinya yang kemudian barang bukti yang digunakan di persidangan. Saksi ahli M. Nuh dan juga Mas Christopher itu diminta oleh JPU untuk kemudian menguji ini, karena ini dilihat dengan mata awal di kamera nomor 7 itu sangat jauh. Yang dulu di tempat ini pula jauh sebelum orang bicara CCTV, saya sudah bicara di TV, karena saya sudah melihatnya dulu jauh sebelumnya. Jadi terlalu kecil, maka dengan menggunakan software yang kedua beliau itu miliki, kemudian dibesarkan. Software itu register. Software itu memang biasa digunakan digital forensik. Jadi tidak ada masalah dengan softwarenya. Nah, dari hard disk ini Pindahkan ke flash disk. misalnya ini Ya. katakanlah ini bapaknya, Ya. dipindahkan ke anaknya ke flash disk, meskipun ini bisa diuji kesamaannya, dipindahkan lagi ke komputer yang tadi dipakai oleh Pak Nuh, ya itu kan ke cucu. Dari cucu ini kemudian misalnya ditayangkan melalui sebuah LCD proyektor ke layar di persidangan. Terminologinya Layarnya si itu Roy ini posisinya anak diagonal, bapak miring. cucu Inilah yang kakek. diambil oleh Aduh, kamera-kamera TV. Roy. Dan inilah yang Kalau kau diambil oleh belajar yang pihak dari namanya pengadilan. kriptografi, Roy, ya Roy ya. Di situ kau akan belajar yang namanya fungsi hash. Itu fungsi hash itu one way function. Artinya apa? Ya, itu akan menghasilkan seperti MD5, ya, MD6, SH1, SH2 yang menghasilkan fungsi keluaran itu 256 bit atau 512 bit. Nah, nilai hash tersebut adalah identitas untuk menyatakan bahwa kedua barang dibandingkan ya, identik atau tidak. Jadi tidak ada bapak, anak, cucu, kakek, paman, ya, paman, ponakan, itu tidak ada, Roy. Gitu loh. Terminologinya harus karena fungsi hash, ya, itu belajar kau kriptografi, Roy, bahwa fungsi hash itu adalah fungsi one way, satu arah. Ya, artinya apa? Keluaran tidak bisa ini memengaruhi input output. Ya, Y ke X, X ke Y. Gitu loh, Roy. One way function, tidak bisa dari keluaran itu ya, yang 256 bit atau 512 bit itu ditebak masukannya. Jadi kalau Anda ketahui Y sebagai hash, maka dari hash tersebut Anda tidak tahu namanya X. Artinya apa? Artinya ketika X kau ubah, maka Y pasti berubah. 1 bit aja X kau berubah, maka Y akan berubah total. Itulah one way hash.
Itu S2 aja sudah kita pelajari tuh Roy dari Dr. Volker Muller, Roy, dosen UKDW di Jogja yang mengajar S2 di UGM. Kau tahu, ya dosen-dosen lain yang diajarin Pak Volker Muller orang Jepang saat itu, Roy. Kau belajar dari mana kau, Roy, kriptografi? Ah, ya, Volker Muller. Bukan orang Jepang, salah saya. Orang Jerman, itu Roy. Dr. Volker Muller. Di situ kami menganalisa bagaimana menciptakan fungsi hash. Ya, apa gunanya fungsi hash? Apa gunanya enkripsi, dekripsi, bahkan counter attack? Ya, bagaimana ini brute force menebak kunci public key, private key, kriptografi. Kau paham nggak kau, Roy? Hei, Roy, kau nerangkan seolah-olah kau pakar. Ya, Roy. Aduh. Nilai hash itu digunakan untuk membandingkan dua data. Ya, identik atau tidak. Artinya apa? Tidak ada bapak, anak, cucu, ponakan, paman. Aduh, Roy. Kalau kau paham tentang itu, harusnya kau bilang sama Muhammad Nukasi aja. Kan kita sudah pegang hash. Mau dia manipulasi data itu, ya. Kan kita tahu, gitu loh. Tinggal kita hashkan saja, dapat nilai hashnya. Oh, Rismon, kau sudah ubah. Kenapa? Setelah kami hashkan pakai MD5, oh nilainya berantakan nih, tidak sesuai nih 256 bitnya. Begitu, Roy. Fungsi hash itu. Bukan Rismon ini pakai sekunder tersier. Nggak ada itu di dunia yang seperti itu. Data primer, ya, dibandingkan dengan yang apanya, identik enggak yang dikasih ke orang lain. Data primer itu yang dikasih nilai dicari hashnya, yang diambil dari DVR, bukan dari flash disk. Dari DVR itu di imaging. Aduh, seandainya kita ketemu kayak gini di TV One, mungkin kayak kemarin kau berani muncul, mungkin saya ajarin kau kayak apa kau, kayak anak SD. Oh, kiranya, ya, ini diajari oleh Dr. Volker Muller, sekarang profesor dia di Jerman sana, udah pulang. Ya, di Jepang saya lanjut lagi belajar dari seorang sensei senior. Kau belajar apa kau? Komunikasi politik. Jauh kali dari ilmu kriptografi kayak gitu. Eh, malu lah kau kalau nonton telepon ini lah. Ku keluarkan lah unek-unekku selama ini. Saya nggak tahu Anda merendahkan sekali seperti ini. Karena saya dulu nggak punya waktu untuk mencari menonton-nonton kau ya. Sekarang aja mungkin. Supaya nyala api ke apa keadilan untuk Jessica ini. Supaya tetap nyala ya. Kaulah jadi sasaran saya sekarang. Ya kan, saya kuliti kau sekarang. Untuk menyalakan api obor untuk Jessica ini. Karena kau memang menggiring opini, ya. Dan kau juga menggiring seolah-olah hanya data saja yang saya analisa ya. Pada saat itu saya juga menganalisa BAP. Saya menganalisa frame demi frame. Kalau Muhammad Nur Al-Azhar, ya memang dia bisa menzooming, dia lakukan frame demi frame dengan alatnya itu. Tidak, dia tidak berani menunjukkan di zoom dan dianalisa frame demi frame, karena itu sama saja dia menunjukkan hasil rekayasa dia. Jadi justru di event-event penting, ya, terpenting itu, ya, krusial di meja 54, dia jalan aja seperti itu di zoom, tapi di jalan dengan laju frame normal, gitu loh. Dia tidak berani dengan alatnya itu, ya, ketika kejadian penggarukan, apa tangan itu tidak berani dia frame demi frame, dia jalankan aja begitu, Roy. Ya, itu teknik menipu. Susah ngomentarin kau ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Supaya hidup kasus Jessica ini kan, kau aja kau jadikan sumber untuk sementara waktu ini. Sasaran. Dengan nilai khas kau, dengan data yang lain. Hasil kopinya berubah atau enggak? Aduh, udahlah. Kayak orang gila saya. Tapi yang pasti kau, ya, saya kuliti kau sekarang. Ya, kau kira saya hanya membandingkan itu. Ya, data itu yang nggak kalian kasih itu ya terpaksa saya ambil
dari 4 stasiun atau 3 itu. Berikut dengan ini YouTube sebagai komparasi, ya. Ingat Roy, dengan berbagai angle dari kamera TV tersebut didapatkan konsistensi jari nenek lampir itu yang sekarang juga saya tetap konsisten mengatakan itu kan. Konsisten saya ketika 7-8 tahun lalu dengan sekarang, ya. Tidak mungkin karena pencahayaan itu, konsisten pencahayaan itu dari beberapa angle TV, ya, itu membentuk jari. Itu hanya karena itu adalah karena modifikasi ilegal, membentuk pergerakan itu. Coba kalian tonton dulu video saya ini ya, sekitar berapa tahun lalu, 8 tahun lalu ini. Ini analisa saya. Ya terus, terus. Nah itu, saya kira ini secara kontur tangan ini seperti tangan nenek lampir ya. Nih. Paham nggak kau Roy? Sebaran intensitas Di sini Roy. sebaran Roy. intensitas sangat Intensitas kontras dalam dibandingkan dengan apa yang itu ada di sini citra atau frame itu. dan di sini. Paham kau? Nilai-nilai integer dari setiap pixel. Heksanya bagaimana? Paham nggak kau? Aduh, lah kau jadi sasaranku lah kau sekarang. Kontur tangan seperti menggunakan kuku nenek lampir nih. Maju lagi terus. Nah tuh, ini kelihatan sekali nih. Nih. Ini sebarannya sangat tidak inheran dengan dibandingkan dengan sini dan otot lengan di sini. Lanjut. Udah. Kembali Roy, ke slide. metadata Selain dari Muhammad Nur investigasi Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Video Ya, kita juga mulai dari menginvestigasi 2016 yang metadata. lalu sampai sekarang, ya, analisa saya di persidangan sampai di luar persidangan tidak pernah kalian sedikit pun sentuh, tidak pernah sedikit pun kalian bantah, bahkan sentuh. Kenapa? Karena itulah kebenaran, Roy. Ya, dimensi frame, resolusi frame, itu analisa BAP. Itu sejak 2016 yang lalu. Tidak pernah kalian sentuh. Itu, argumen itu. Ketika si Muhammad Nur Al-Azhar, ya kan, dan Christopher selalu bahan itu. Ya, bicara tentang sertifikat lah, bicara tentang laptop lah, di apanya, video lah dari TV. Tetapi analisa BAP yang saya lakukan saat itu. Tidak pernah, tidak berani kalian komentari kan. Baik Muhammad Nur Al-Azhar si penipu itu, Christopher Harimanrianto si penipu itu, bahkan kau Roy. Tidak pernah itu. Kenapa? That is the truth. Ya, itulah kebenaran itu. Sakit kan? Oke, kita lihat analisa BAP saya ketika 2016 yang lalu ya. Metadata. Saya kurang jelas tadi yang pertama tadi itu yang tangan panjang itu gimana coba penjelasannya. Tangan yang panjang. Yang Ya, tas. yang tas kelihatannya. Saya kurang mengerti. Terus yang tas. Bukan ini yang satu lagi. Ya mundur Jan, tas yang masih tas. Ini gimana? Coba diputar dulu. Coba Jan, cari yang panjang itu, panjang. Jadi ini, itu gerakan, itulah gerakan lambatnya ya. Iya, gerakan frame demi frame. Demi frame artinya satu second, Satu iris, satu frame. ini jalan gitu. Iya. Jadi akhirnya begini. Itulah Roy, Akhirnya tidak begini. proporsional, itu dibedah sangat frame tidak demi natural. frame.
Sementara panjang penipu kebanggaan dari itu Muhammad ada, Nuwal ada. Azhar ketika di Itu persidangan mana cari berani dia peluang. melihat frame Tapi demi kalau frame, Roy, normalnya ketahuan rekayasanya. Makanya dia ketika justru crucial events ya, itu dia jalankan normal aja. Terus dia jelaskan gitu dengan karangan dia. Karena ketika dia jalankan frame demi frame, apalagi di Zoom, maka rekayasa kalian itu akan terbongkar. Ya, dengan sendirinya. Ya, secara gamblang. Makanya kalau nggak frame demi frame gimana bentuknya dia? Tidak terlihat kalau kasat mata. Coba. Ya, mungkin terlihat sedikit tetapi cepat. Ya coba Ya, lihat. normal, ya, normal, putarkan normal. Jangan dilambatin. Ini dia. Ya. Tampak sedikit tapi Oh itu. Oh itu nih. dengan kecepatan normal pun kalau jeli bisa Nah, itu terlihat itu Roy, tempering. Ternyata. editing Ini untuk asli nih ya, menciptakan asli efek dari- penggarutan, penggarukan. dari Periksa satu ya. 2016 yang Iya. lalu Coba saya lihat konsisten, satu, Roy. periksa satu gimana bentuknya? Nggak kayak Coba, kau. aslinya. Ya, Itu. Oh. berubah. Tuh Roy, dengarkan ya Roy. Lanjut. Coba ulangi lagi dulu. Berita satu. Jadi kita lihat. Ini yang berita satu atau yang Berita satu, Pak. coba? Iya, dengan coba kecepatan jalan dulu. normal. Normal. Ya. Ya, ini normal. Oh. Terus kalau diperlambat gimana? Kalau diperlambat kita bisa menghentikan frame demi frame. Coba hentikan dulu frame-nya. Nah ini, lihat, coba lihat. Nah ini frame demi frame. Coba itu. Ya. Buat saya dulu. Ya ini satu frame. Buat saya coba. Itu apa yang kita katakan? Coba tanya, ini jari yang tadi panjang ya? Dibanding Ini juga ini ya, lengket gak ini ya? Iya. Itu apa yang kita katakan indikasi tempering. Di titik itu terjadi keseragaman sebaran intensitas. Frame demi frame. Ya, dibandingkan dengan lengan kenapa yang saya kemerah-merahan bilang ini saya- di atas. Juga di situ. Beda warnanya Karena gitu ya. Saya sudah 30 tahun Selain ini di bidang panjang. itu, Roy. Ya, bukan cucu cicit bapak paman ponakan segala macam, Roy. Perhatikan tuh, Roy. Ini juga beda warnanya. Iya, beda warna. Terus ini menyatu nggak ini dengan ini? Atau seperti ditempel misalnya? Itu ya. Iya. tekstur. Jadi ini mestinya harus sama dengan ini juga nih. Iya, harusnya sebaran intensitasnya. Apa intensitas itu maksudnya? Intensitas itu adalah Ada kecerahan celah, dari ada tekstur. pixel-pixel. Oh. Kecerahan dan tekstur. Jadi identitas dari pixel itu ada identitas objek di dalam video itu di samping intensitas ada pola Ya, atau Roy, tekstur, paham nggak ada identitas dari warna sebuah dan objek ada arah. di dalam image atau video? Coba jelaskan dulu pada pengadilan Ada ini ya. identitas, Pixel itu gimana tekstur, sih maksud? arah. Roy, biar belajar kau dikit, Roy. Oke, lanjut dah.
Banyak gitu. Pixel di slide saya ada. Supaya kita ngerti. Kadang-kadang ini kan main pixel kan. Satu pixel adalah satu sini yang Ya, apa itu pixel? Pixel adalah elemen terkecil Ini ya? dari citra digital. Jadi jika ada gambar atau citra tersebut, satu pixel adalah satu titik terkecil yang diwakilkan oleh nilai. Satu nilai di situ tersebut misalnya 127, nah itulah satu pixel. Oh. Yang ada di dalam citra digital. Jika kita ingin memanipulasi atau memodifikasi citra digital, nilai itu saja yang kita perlu Jadi ubah. pokoknya ini dihilangkan, ini Iya, pokoknya. iya. Ini dihilangkan jadi bentuknya tangan Iya, gitu ya. iya. Jadi kalau ini dibentuk jadi seperti lengan, boleh. Gitu. Boleh. Tinggal ditambah-tambah atau dikurang-kurangin gitu. Iya, Pak. Jadi artinya ini pixel, kumpulan dari pixel ini itulah menjadi gambar kan? Bisa menjadi objek. Objek gitu Iya. ya. Jadi kalau saat bagian pixelnya dikurangi, maka bentuknya berubah. Iya. Kalau ditambah pixelnya juga bentuknya berubah. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Oke. 2016 Coba jelaskan lagi yang tadi saja saudara mau juga jelaskan sudah saya mengenai apa tadi? analisa itu Selanjutnya, BAP-nya penipu selain Muhammad Nual Azhar dan analisis Christopher Harimantrianto, video, kita Roy. juga Jadi bukan hanya menganalisis bukan metadata hanya yang ada apa tadi tertera itu, pada BAP. cucu cicit apa tadi itu eyang, nggak tahu saya itu data-datamu itu Roy ya. Ini analisa BAP ini Roy, jangan kau giring opini itu ya Roy ya. Aduh, nih Roy, dengarkan. Ya Roy, dengarkan itu Roy. Nomor halaman BAP-nya Muhammad Nuh aja tidak ada Roy. Itulah saking profesionalnya mereka. Pada halaman tidak ada nomornya. Aduh. Saya sampai menghitung halaman itu Roy. 1. Dua, tiga, 4. Pada BAP dari saudara Muhammad Nuh Al-Azhar, dari metadata pada halaman ketiga dulu, metadata dari file video ch17_11_16.17.mp4. Di situ tertera Nomor berapa itu? Nomor berapa? nomor 1, file video nomor 1. Oke. Enggak pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan Yang di sini ya. pertanyaan nomor 9. Oh, 9 pada ya. BAP. 9. Ya, di situ ada file video ch17_15.11/16.17.mp4. Ya, file video ini berekstensi MP4 dengan kodek file ini dengan memiliki ekstensi MP4 dengan format atau pengkodean MPEG-4. Ya, pada halaman berikutnya kita lihat resolusi frame itu 1920 pixel, height tinggi 1080 pixel, dan bagian terakhir pada daftar metadata ditampilkan jumlah frame sebanyak 98.750 frame. Tetapi pada bagian B, pada pertanyaan yang sama, jawaban dari saksi ahli mengatakan bahwa dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Ini nilai yang salah. Metadata tidak dibaca dengan benar. Oleh karena itu, analisa berikutnya saya kira menjadi tidak tepat. Coba ulangi sekali lagi, maksudnya apa nih?
Begini Bapak Penasihat Harusnya Hukum, jumlah frame dari metadata yang ada pada 98.000 file video ch17_15.11/19.17.mp4 dari file video tersebut yang seharusnya jumlah frame tersebut 2000 yang ada adalah 98.750 seperti yang tertera pada metadata. Oh, oke, terus? Tetapi dari jawaban analisa frame dari saksi ahli, di situ dikatakan dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Angka ini dari mana? Pembacaan metadata sangat, Kalau itu berbeda gimana itu? analisa akan berbeda karena yang dilakukan analisa frame, pembaca frame salah. dari Apa metadata. akibatnya? Akibatnya analisanya salah, tidak bisa dipegang. Ya lebih pegang. Iya. Oke. Selanjutnya saya ingin membuka ke pertanyaan 27 pada BAP yang sama. Pertanyaan 27. 30 Di situ ditanyakan, dapat ahli jelaskan apakah ada perbedaan kualitas gambar ataupun originalitas antara data yang diambil dari flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu serial number 1430A7A412CAT dengan data yang diambil dari server CCTV secara langsung? Jawabannya adalah rekaman CCTV hasil ekstraksi dari sistem CCTV dalam kurung baik lewat sistem komputer atau server maupun lewat DVR dapat disimpan pada removable media, misalnya flash disk dan hard disk eksternal, yang mana rekaman hasil ekstraksi tersebut memiliki kualitas yang sama dengan yang ada di sistem CCTV. Dengan kualitas yang sesuai dengan aplikasi dan jenis kamera CCTV tersebut, yang mana rekaman CCTV di dalam flash disk tersebut memiliki 8 bit depth dengan 1920 pixel kali 1080 pixel untuk width dan height. Jadi di sini saksi ahli menyatakan ukuran frame dari CCTV pada bisa di flash disk dan pada kamera CCTV itu sama, 1920 pixel kali 1080 pixel. Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa gambar maupun originalitas data bisa dipastikan. Tetapi ketika kita mengamati metadata pada beberapa file video yang ada di dalam BAP yang sama, 16.02 nyata tertinggi file video nomor 2 CH02_13.15/16.02.mp4 ternyata dari metadata dicantumkan width dan height, lebar dan tinggi 960 pixel dan ya, height 2016 saja ya, 576 pixel. hanya waktu 2 hari Berarti aja ada saya analisa pemotongan bisa mendapatkan rekayasa ya, studio, manipulasi, pengurangan modifikasi, tempering, pengurangan atau reduksi ukuran sama itu frame ya, pada video. reduksi frame. Roy, di CH2, di teksnya itu ada CH2, CH lainnya. Berbeda dengan yang aslinya poin 27, 1920 suku 1920 seri 1080 pixel. Oke ya Roy ya. Ya segini dulu lah Roy. Apa untuk kau? Lain kali kalau nggak ada apa, kalau ada waktu nanti saya cari lagi videomu yang tentang
Jessica ini biar saya ketawain dulu ya kan di awal tahun 2024 ini. Ya kan? Oke, pemirsa sekalian ya. Inilah cuplikan apa kita tentang Roy Suryo ini ya, yang selalu menggiring opini, seolah-olah saya hanya pakai apa namanya pengamatan berdasarkan video yang dari TV katanya, padahal dari YouTube, padahal saya membandingkan dengan 3 TV yang lain dan saya dapatkan konsistensi itu jadi mak lampir yang tidak proporsional ya, indikasi pemudikasian atau indikasi tempering ya. Kenapa saya dulu mengatakan indikasi? Ya karena saya dilarang untuk mengatakannya gitu di persidangan. Ada deh yang ngelarang ya kan. Sebenarnya pada saat itu saya mengatakan itu ini rekayasa ini tempering bukan dugaan gitu ya. Karena mungkin faktor dari tuntutan yang sangat tinggi ya membuat kita KU apa itu undang-undang berapa itu KUHP-nya itu pasal 340 yang katanya bisa hukuman mati seumur hidup. Jadi kita very very careful ya mengeluarkan kata-kata untuk ya mengilik lah, membujuk. Dengan kata mengilik ini dalam bahasa Batak mengacu, ya kan, itu membujuk hakim supaya mendengarkan kita gitu maksudnya itu. Kalau nanti saya terlalu keras belak-belakan seperti ini kan kayak gimana gitu. Kayak preman gitu kan nanti malah dia nggak suka antipati kasihan Jessica itu. Gitulah kira-kira anjurannya kemarin 2016 ya. Nah, inilah penggiringan opini oleh apa ini si apa ini Roy Suryo nih ya padahal saya juga saat itu sudah memeriksa BAP dan ketemu juga reduksi frame itu Roy. Nah, gitu Roy. Analisa itu harus konsisten Roy, sudah diuji 8 tahun yang lalu, ya kan? Cuma saat itu memang kurang komprehensif ya, meskipun menurut saya cukup karena waktu 2 hari. Nah, ketika saya belajar lagi, di selesai sidang itu saya ingin maju lagi gitu loh, karena ingin membandingkan BAP Muhammad Nur Al-Azhar dengan Christopher. Saya dapat amunisi yang lebih lebih apa namanya lebih tajam gitu kan yaitu satu dalam 2 BAP mereka itu kamera 9 ternyata dalam rentang waktu yang sama ya itu resolusi frame yang berbeda di situ saya sudah dapat itu sebelum saya mau maju lagi nggak dibolehin sama Pak Hakim ya udahlah harusnya ketika saya dibolehkan maju saya ungkapkan itu gitu loh tapi itulah ya susahnya mendapatkan BAP mereka berdua ini membuat semua ini jadi rumit begitu jika saya dapatkan seperti layaknya BAP toksikolog, psikolog itu ada di pengacara jauh-jauh sebelum persidangan. Kenapa yang 2 ini aja susah diminta gitu sampai tanggal berapa saya maju itu September atau berapa itu? Iya September mungkin ya saya maju itu. Oh nggak salah ya. Itu 2 hari sebelum baru kita dapatkan itu pun entah dari mana lah didapatkan Pak apa ya timnya Pak Oto itu, ya kan? Cari-cari nggak ada gitu loh. Disembunyikan kurasa ya gitu loh. Iya. Kalau 15 September lah itu kayaknya saya maju ya, mungkin tepatnya ya. Nah, mungkin tanggal 13, 14 itulah saya dapatkan baru BAP itu. Padahal jauh-jauh sebelum hari sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, sudah saya minta. Nggak ada. Susahnya. Akhirnya ya begitulah. Coba 2 bulan sebelumnya saya dapatkan itu ya mungkin kajian saya lebih lengkap lah ya. Karena kenapa BAP bidang lain itu bisa ada gitu loh. Hanya BAP itu aja yang susah didapatkan. Saya juga bingung gitu. Ya tahu sendirilah ternyata rekayasa total, rekayasa barbar gitu ya. Nah, itulah kejadiannya. Ya, aduh. Tapi itulah sudah puas saya sama apa si Roy Suryo ini. Penggiringan opininya ini memang harus di downgrade ini orang ini menjadi 144 pixel. Oke lah, sekian dululah rekan-rekan seperjuangan untuk keadilan di Republik ini. Terima kasih, salam dari kami, Balige Academy Horas.